Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, berjumpa kembali dengan saya pada materi mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum mengawali materi, terlebih dahulu Bapak ingin sampaikan kompetensi dasar dari materi yang Bapak sampaikan di kesempatan ini. Kita buka dulu terlebih dahulu ya. Baik, kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, memahami strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kita coba lanjutkan. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini, siswa diharapkan yang pertama, memahami strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif. Selanjutnya ada peta konsep yang perlu kalian ketahui juga. Yang pertama, menganalisis perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, hikmah mempelajari strategi dan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada pengertian strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dalam kaitannya dengan dakwah dan perkembangan Islam, tentu saja strategi dakwah dan perkembangan Islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik atau para dai dalam mendakwahkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Adik-adik sekalian, kalau melihat pengertian ini, tentu saja peran dari para mubalik, peran dari para dai yang melakukan penyebaran Islam di Indonesia, mereka memiliki peran yang sangat luar biasa, memberikan dampak terhadap menyebarnya Islam di seluruh Nusantara. Di antaranya, Bapak ingin sampaikan contoh misalnya ada para penyebar Islam misalnya yang dilakukan oleh para wali songo. Nah, peran para wali songo ini, peran para mubalik ini jelas memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada sehingga mereka berbondong-bondong kemudian memasuki Islam dengan cara yang baik. Artinya mereka masuk Islam dengan penuh kesadaran setelah para wali tersebut melakukan dakwah terhadap mereka. Baik, selanjutnya sebab-sebab memerlukan strategi dalam dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia supaya dakwahnya itu tersampaikan, supaya hasilnya itu lebih baik, kemudian masyarakat juga bisa menerima dengan apa adanya, maka ada hal-hal yang perlu disiapkan di dalam strategi dakwah itu. Yang pertama, kenapa? Apa yang menjadi penyebab sehingga membutuhkan strategi dalam dakwah? Yang pertama, alasannya adalah agar dakwah Islam dapat berjalan dengan lancar dan damai. Yang kedua, agar tujuan dakwah Islam mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, agar Islam menjadi bentuk amaliyah umat manusia yang bersifat rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, agar umat manusia dapat menerima ajaran Islam dengan senang hati. Jadi pada dasarnya itu yang menjadi penyebab memerlukan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya ada macam-macam strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi Islam ini menyebar dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui perdagangan, ada yang melalui seni, ada yang melalui politik dan lain-lain dan yang lainnya. Baik, adik-adik sekalian, yang pertama yang menjadi strategi dakwah
perkembangan Islam di Indonesia itu dimulai dengan berdagang. Pada tahap awal, sarana yang dipergunakan oleh para dai dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah melalui jalur perdagangan. Hal tersebut dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi sehingga pada abad 7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Nah, berdagang ini ternyata strategi yang dilakukan oleh para dai itu sangat efektif. Sehingga dengan perdagangan ini mereka bisa melakukan transaksi jual beli sambil mengajak untuk memasuki atau mengajak untuk masuk Islam, karena mereka tahu bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, sehingga dengan cara berdagang yang baik akan mudah diterima oleh orang-orang yang membeli barang dagangan pada saat itu. Selanjutnya ada jalur kedua, yaitu melalui pernikahan. Nah, pernikahan juga sangat efektif. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, tertarik untuk menjadi istri para saudagar muslim. Jadi para saudagar muslim ini, di samping mereka berdagang, mereka juga melakukan pernikahan di tempat tersebut. Kalau misalnya di Jawa, mereka sambil berdagang, lalu mereka memperistri seorang wanita cantik pada saat itu, dan sekaligus juga mengajak untuk menjadi seorang muslim. Selanjutnya ada pendidikan. Ya, kita tahu bahwa proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren. Nah, lembaga pendidikan pesantren inilah merupakan wadah penyebaran Islam di Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya ada tasawuf. Tasawuf juga merupakan jalur lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses diterimanya Islam di Indonesia. Karena jalur tasawuf ini adalah jalur yang sama sekali tidak dikenal pada zaman para sahabat Nabi, bahkan tidak dikenal juga oleh sahabat tabi'in dan itba tabi'in. Ajaran ini baru muncul sesudah zaman 3 generasi ini. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Selanjutnya ada kesenian. Nah, lewat jalur seni inilah masyarakat mudah menerima, karena mereka berdakwah melalui jalur seni. Misalnya contoh Bapak ingin ambil seperti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu berdakwah melalui jalur seni, berdakwah melalui jalur wayang, sehingga pesan-pesan moralnya itu diberikan kepada orang lain, atau di dalam melakukan penyebarannya itu melalui jalur seni, sehingga mereka mudah menerima itu. Baik, selanjutnya perkembangan dakwah ini ada strategi dakwahnya itu melalui jalur politik. Jalur politik pemerintahan, penyebaran Islam melalui jalur politik ini berarti menyebarkan Islam melalui jalur pemerintahan. Yang kondisi dakwah seperti ini tentu saja sangat efektif, sehingga misalnya di wilayah Sulawesi Selatan, di sana kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Jadi kita pendekatan politiknya itu adalah melalui pendekatan politik dengan melakukan komunikasi, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan terhadap raja yang ada di tempat tersebut untuk kita ajak menjadi seorang muslim. Sehingga kalau rajanya sudah masuk Islam, otomatis masyarakat dan rakyat yang ada di situ juga akan serta-merta menjadi seorang muslim, dan saat itu juga menjadi bersahadat kepada para dai yang melakukan penyebaran melalui jalur politik itu. Baik, adik-adik sekalian, sepertinya cukup materi yang Bapak sampaikan di kesempatan ini. Bapak ingin sampaikan kepada adik semua sebelum adik-adik semua menutup acara ini atau materi ini, jangan lupa like and subscribe
karena like and subscribe itu adalah gratis. Dan adik-adik sekalian, di penghujung materi ini Bapak ingin memberikan beberapa post-test, beberapa penilaian dari hasil pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Ada 3 pertanyaan yang perlu kalian simak dan kalian jawab. Yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia? Lalu yang kedua, sebutkan sebab-sebab memerlukan strategi dalam dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, sebutkan macam-macam strategi dakwah dan pengembangan Islam di Indonesia. Bapak tunggu jawabannya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak materi tadi dengan baik, lalu kemudian bisa menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sajikan ini. Ini saja barangkali pertemuan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.